pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk kalimat masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memanggil satu-satu untuk data kehadiran kalian pada siang hari ini. Bulan, Iken, izin ke mana? Zidan, Ferry, Neta, Safira, Trilairul, Naziro, Tiara, Priscilla, Sylvia, izin ya, izin ke mana? Tadi ada surat izinnya ya. Jadi yang gak masuk pada hari ini 2 orang, Neta sama Sylvia sama Diken. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, coba keluarkan buku fisikanya semuanya sama alat-alat tulisnya. Selain buku fisika, tolong dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam loker. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, coba cek loker-loker kalian atau daerah sekitar kalian, apakah ada sampah atau tidak. Oke, sudah bersih ya? Ya, supaya pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kita akan membahas terkait dengan buku kekekalan energi mekanik. Nah, sebelumnya kan kemarin kita sudah membahas terkait dengan energi potensial, energi kinetik, dan juga energi mekanik. Nah, kita akan membahas kembali terkait dengan hukum kekekalan yang terjadi pada energi mekanik. Nah, kalian pernah menaiki atau melihat roller coaster? Nah, ya. Nah, biasanya kalian menemukannya di mana? Taman bermain ya. Tempat wisata juga. Nah, di situ apa yang kalian lihat? Orang menjerit. Terus pada saat ini kan ada jalannya yang ke bawah, terus ada ke atas, ada ke bawah lagi. Nah, itu nanti akan kita bahas di materi hukum kekekalan energi. Dimana nanti posisi dari energi potensial, terus energi kinetik, sama energi mekaniknya. Nah, sebelum itu kayaknya kalian ini masih ya agak kurang semangat buat pembelajaran kali ini. Nah, Ibu pengen sekarang kalian berdiri, kita ice breaking dulu biar kalian pembelajarannya lebih semangat lagi. Oke. Kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, kita akan ice breaking tentang ikan buntal. Nah, kalian tahu ikan buntal? Tahu. Nah, ikan buntal yang ada di SpongeBob itu yang menjadi penapak atau ibu pap gitu. Nah, Ibu pengen kita bermain sebentar ikan buntal, menyanyikan lagu ikan buntal. Itu kan ya nanti. Ikan buntal kepiting, kepiting, ada ubur-ubur di laut, di laut. Oke, sekarang tirukan. 1, 2, 3. Ikan buntal kepiting, kepiting, ada ubur-ubur di laut, di laut. Ayo kan semangat lagi, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Ikan buntal kepiting,
tujuannya agar siswa dapat menjelaskan perbedaan energi potensial dan energi mekanik dan energi kinetik. Terus siswa dapat mengetahui pengertian dari energi mekanik. Yang ketiga, siswa dapat memahami hukum kekalan energi mekanik. Yang selanjutnya, siswa dapat menguraikan contoh dan aplikasi hukum kekalan energi mekanik. Siswa dapat menerapkan hukum kekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuannya dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk kegiatannya ke depannya nanti ada apa aja? Nah, itu ada kegiatan yang pertama, penjelasan materi. Ini nanti akan Ibu sampaikan, mungkin nanti 30 menitan atau 45 menitan. Setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang Ibu sudah bikin. Lalu nanti kalian presentasikan dan diskusikan dengan teman sebelumnya. Terus ada evaluasi dan juga kesimpulan. Nah, dengan adanya kegiatan ini, Ibu juga mengajukan penilaian secara kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, jadi ketika kalian sudah duduk ini, sudah masuk di sini, itu sudah termasuk dari penilaian yang ada di catatan Ibu nantinya. Jadi Ibu berharap nanti kalian bisa fokus untuk pembelajaran pada siang hari ini dari awal sampai akhir. Oke, kita mulai dari pembelajaran materi tentang apa yang dimaksud dengan hukum kekalan energi. Mungkin ada yang tahu, bisa mengenal dulu. Ya, Mbak Rita itu. Jadi hukum kekalan energi ini merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal atau tetap. Artinya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, bagus, baca berikut tangan dulu. Terus ada yang kedua, sebutkan contoh dari penerapan hukum kekalan energi. Yang Mbak Nasiro, contohnya yang pertama itu misalnya ada ketika bola dilempar ke atas, satu. Kemudian yang kedua itu pembangkit listrik tenaga hidro atau air. Oke, satu lagi. Kemudian yang ketiga itu pada kendaraan, biasanya mobil atau sepeda motor. Oke. Kemudian yang terakhir teko untuk pemanas air. Jadi sudah disebutkan empat tadi contoh dari hukum kekalan energi sama Mbak Nasiro. Ini tangan dulu buat Mbak Nasiro. Nah, tadi kan sudah ada dari teman-teman yang menjawab tentang hukum kekalan energi. Nah, energi sendiri kita bahas satu-satu. Dari pengertian energi, energi dapat diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan daya yang dapat melakukan kerja. Nah, ini kan ada satu kata usaha. Nah, kira-kira perbedaan dari energi sama usaha ini apa? Ada yang tahu? Oh, dia nggak bilang perbedaan usaha dan energi. Ya, usaha adalah daya yang diberikan untuk menggerakkan atau menggerakkan suatu benda. Sedangkan energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, jadi saling keterhubungan ya antara energi dan juga usaha. Nah, setelah itu pengertian dari hukum kekalan energi sendiri setelah tadi sudah dijawab sama teman kalian. Nah, hukum kekalan energi ini adalah hukum yang menyatakan bahwa energi itu sifatnya kekal atau tetap. Nah, gimana artinya ini? Energi tidak dapat dimusnahkan atau tidak dapat diciptakan kembali. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, kira-kira energi contoh yang dimaksud dari energi hanya bisa diubah dari bentuk bentuk yang lainnya apa? Ada yang tahu? Ya, Mbak Tiara, silakan. Kayak perubahan energi dari energi potensial menjadi energi gerak. Terus nggak cuma energi gerak sama energi bunyi. Jadi contohnya itu kayak dua jenis dari pokoknya. Terus perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi gerak. Biasanya kalau kita mobil-mobilan itu mainan mobil-mobilan. Terus ada perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi seperti ketika main gitar. Terus yang terakhir itu kayak energi listrik menjadi energi cahaya. Kayak lampu ya, oke. Sudah betul contoh-contoh dari Mbak Tiara, beri kita tangan dulu.
energi. Ada yang bisa bantu baca? Dulu ini. Mbak Rari dulu biar gak ngantuk ini. Mbak Rari kayaknya di depan tadi ngantuk. Ayo. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, jadi dari bunyi ini sudah sama ya dengan pengertian tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman kalian. Jadi memang energi itu tidak bisa berubah, tapi bisa berpindah dan juga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, besaran-besaran pada hukum kekalan energi mekanik. Satu ada massa dengan simbolnya M, terus ada kecepatan simbolnya P, terus ada kecepatan gravitasi simbolnya G, sama ketinggian itu simbolnya H. Nanti ini besaran-besaran ini yang akan kalian temukan waktu kalian mengerjakan soal-soal yang ada di energi potensial, energi kinetik maupun energi mekanik. Nah, tadi kan sudah tahu terkait dengan hukum kekalan energi mekanik, tapi energi mekanik kan belum kita bahas. Nah, energi mekanik merupakan energi yang berhubungan dengan gerak dan posisi dari sebuah benda. Oleh karena itu, energi mekanik merupakan energi yang didapatkan dari penjumlahan energi potensial dalam melakukan suatu usaha. Nah, jadi memang ada hubungan antara energi potensial dan juga energi kinetik yang dijumlahkan untuk menghasilkan energi mekanik. Nah, pada gambar ini proses apa yang terjadi pada kegiatan tersebut? Ada yang tahu? Perubahan energi. Ya, perubahan energi. Terus ada yang lebih detail lagi, Mbak? Oh iya, Mbak Sida. Saat itu kalau dia itu tidak menyebabkan berarti tidak ada masuk energi kinetik. Kemudian saat ini mengandung energi potensial. Kemudian saat melanjutkan saat ke bawah itu masih hanya mengandung energi potensial. Terus saat air dan saat itu yang bekerja itu energi kinetik. Nah, itu kombinasinya merupakan energi mekanik yang menyebabkan bangunan terdorong ke itu yang bawah. Jadi memang energi mekaniknya ketika partikel sudah mau terdorong sama magnet ini. Jadi proses pendorongan yang terjadi pada energi mekanik. Yang selanjutnya, hukum kekalan energi mekanik. Jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang disebut konservatif atau tidak bekerja gaya luar dan gaya dalam tak konservatif, energi mekanik sistem pada posisi apa saja terus selalu tetap atau kekal. Jadi maksudnya artinya itu apa? Energi mekanik sistem pada posisi akhir sama dengan energi mekanik posisi awal. Jadi bisa digambarkan ini, energi mekanik awal sama dengan energi mekanik yang atau akhir. Nah, ini ada macam-macam energi. Tadi kan membahaskan juga energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena keadaannya dan kehidupannya. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang energi potensial itu kita ngomongin tentang keadaan, gerakan, dan juga ketinggian. Karena ini dipengaruhi juga oleh ketinggian kan. Dengan rumusnya E energi potensial massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Karena dipengaruhi dapat dilihat dari rumusnya juga karena dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan dari benda tersebut. Untuk posisi EP dan energi potensial dan juga energi kinetik, kira-kira ada yang tahu penjelasannya gimana? Ya. Oke. Jadi biar Ibu jelaskan kalau energi potensial lalu posisinya berada di atas karena apa? Karena dipengaruhi oleh ketinggian itu sendiri. Kalau memang di energi potensial ketika kita ngomongin tentang energi potensial itu kita membahas dengan ketinggian satu benda, dan kalau energi
mekanik sama dengan penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Hukum kekekalan energi mekanik. Misalnya energi mekanik suatu benda selalu tetap, sedangkan energi kinetik dan energi potensialnya selalu berubah-ubah. Bisa diturunkan ini dari energi mekanik. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1. Energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Jadi menyesuaikan energi potensial rumusnya apa? Energi potensial rumusnya massa kali gravitasi kali ketinggian. Kalau energi kinetik itu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Itu yang kedua juga sama. Jadi memang bisa berubah-ubah seiring dengan yang mereka minta. Jadi memang selalu berubah-ubah, bisa dipengaruhi oleh massa, ketinggian, dan juga kecepatan dari benda tersebut. Nah, oke, jadi sampai sini kira anak-anak sudah paham ya. Nah, sebelum itu ibu pengen mengerjakan terkait dengan LKPD. Tadi kan ada kegiatannya kan, setelah penjelasan materi itu siswa-siswa itu mengerjakan latihan bekerja beserta diri. Nah, itu bikin 2 kelompok ya, jadi satu deret. Ini kelompok 1 sama ini kelompok 2. Ini menggunakan pad simulation. Nanti satu kelompok itu membuka satu laptop, nanti buka aplikasi pad dan mengerjakan secara diskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, bisa diskusi ya, karena waktu kalian diskusi mengerjakan tadi dari awal sampai itu masuk dari penilaian yang ada di catatan ibu. Nanti misal ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kerjasama ya, nanti ini ada penilaian sendiri dan kelompok. Ayo yang bagus. Maaf ya Bu. Diskusi ya satu kelompok. Bisa dilihat ya langkah-langkah kerjanya.
Jadi tadi ini ya, yang pakai yang dari mencari energi potensial sama energi kinetik, nah itu bisa pakai terus manual tadi kan itu sudah diketahui masa sama kecepatan. Ketinggiannya juga kan sudah diketahui. Kalau masih kurang jelas bisa melihat pakai simulasi. Lanjut. Oke, anak-anak sudah selesai? Sudah ya. Nah, ini jadi ada 2 soal dan juga 2 kesimpulan. Nah, ibu pengen dari anak-anak ini dari kelompok 1 itu ada perwakilan, sama kelompok 2 itu ada perwakilan membaca kesimpulannya yang kalian dapatkan dari pekerjaan KPD Barusan. Dari kelompok 1 dulu. Bacakan dulu, Mbak. Ya, kesimpulan yang pertama. Bisa berdiri, Mbak. Kesimpulannya hubungan antara energi potensial dan energi kinetik terhadap energi mekanik adalah energi kinetik merupakan energi yang berkaitan dengan energi potensial
yang energi potensial terbesar berada pada posisi energi yang berkaitan dengan posisi atau ketinggian benda terhadap suatu kesatuan. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar energi potensialnya dan keadaan nilai energi kinetik berkaitan dengan geraktif dan energi kimia benda. Semakin tinggi kecepatan benda bergerak, semakin besar pula energi. Itu kesimpulan yang kedua ya, Mbak Joy. Dari kelompok satu ada tanggapan atau jawabannya sama? Sama ya. Oke. Beri aplaus dulu buat teman-teman kalian yang sudah Oke, kalian sudah mengajarkan tentang lembar kerja peserta didik. Nah, ini itu ada satu kuis buat kalian, satu aja buat pembelajaran pada siang hari ini. Oke, energi yang tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan adalah pengertian dari hukum kekalan energi. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Oke, benar. Beri tepuk tangan dulu. Nah, ini ada contoh soal. Sebuah apel dengan massa 300 gram jatuh dari pohon pada ketinggian 10 meter. Jika besar percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel tersebut. Nah, massanya kita sudah dulu yang tahu yaitu 300 gram. Terus ada percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Terus ada ketinggiannya diketahui 10 meter. Nah, ini yang kita cari apa? Energi mekanik. Nah, energi mekanik kan tadi sudah diketahui kalau rumusnya energi mekanik sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, tinggal masukkan rumusnya energi potensial itu rumusnya massa dikali gravitasi sama dikali ketinggian. Nah, energi kinetik rumusnya setengah kali massa dikali kecepatan kuadrat. Jadi tinggal masukkan rumusnya ya. Ketemu 30 Joule. Oke, sama tadi jawabannya ya. 30 Joule ya yang kalian pilih. Nah, ini ada salah satu soal lagi sebelum kalian menutup kegiatan pada siang hari ini. Ada yang bisa maju mungkin? Kerjakan dulu ya. Ya, silakan kerjakan dulu, nanti kalau yang bisa langsung maju. Angkat tangan dulu langsung maju. Nomor diketahui dulu. Yang diketahui itu kan ada masanya sama dengan 1 kilogram. Terus ada kecepatannya V 20. Nah, gravitasinya itu 10. Yang ditanyakan itu tinggian kan ya? Nah, ini. Ayo ada yang bisa? Ya enggak bisa, silakan maju.
Apakah semua jawabannya sama? 20 meter ketinggiannya? Sama ya. Oke, jadi jawabannya telah dihitung sama dengan ketinggiannya yaitu 20 meter. Nah, ini kita sudah berakhir di kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hukum kekebalan energi mekanik adalah jika pada sebuah peristiwa lainnya melibatkan gaya berat, dalam hal ini tidak ada gaya lain yang bekerja, maka jumlah energi potensial dan energi sebelum dan sesudah peristiwa itu sama. Jadi yang sudah di rumusnya sudah dihapus, energi mekanik awal dan juga energi mekanik akhir itu sama. Nah, kira-kira sebelum mengakhiri ini juga Ibu pengen kalian menyobek salah satu kertas kecil, kalian menggambarkan ekspresi kalian ketika sebenarnya kalian sudah memahami materi ini dari awal sampai akhir apa belum? Terserah, jelaskan ekspresi kalian, misal marah, nangis, sedih, senang, gambarkan coba di kertas masing-masing. Satu orang satu ya. Dikumpulkan ya. Coba sambil duduk satu kertas. Dikumpulkan. Dan bisa nah ekspresi ini yang menggambarkan kalian jadi buat ibu pembelajaran kedepannya nanti kalian terus seperti apa gitu. Nah kira-kira apa yang telah kalian pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Apa yang paham? Apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran yang telah dilakukan? Jika belum, materi apa yang belum dikuasai tadi? Kira-kira bagian mana? Sudah paham ya dengan hukum kekalan energi mekanik. Terus manfaat apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi kali ini? Jadi dia tahu ya hukum kekalan energi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan mohon maaf misal ada salah kata atau salah sikap yang ibu sampaikan tadi, yang ibu lakukan tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya pembelajaran kali ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih semuanya sudah hadir. Lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya ya. Ya, Bu. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.